Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya, rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh, tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. Dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini. Ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah, kayak gini. Maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy, rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah, dibenerkan, divalidasi sama ibunya bahwa katanya untuk mental anaknya boleh-boleh aja. Wisuda itu yang nggak masalah, katanya begitu guys. Memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini. Aduh, bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya Dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur. Mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit, karena kamu kan bukan orang kaya, ya kan? Duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ, gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya. Yang ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Ya, tolong ya, kalau mau cerdas, sekolah yang bener. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus ngukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus ngukur diri dulu, mampu nggak? Bisa nggak? Berusaha nggak? Gitu loh ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah. Tapi begini, ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini, udah nggak dilirik sama saya. Langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah, karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh. Beneran saya nggak bohong, oke? Salam, kita deh. Tahu nggak yang lagi viral, remaja lulusan SMA yang mengkritik Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja tuh ngeliat tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong, dia selalu ngelawan, selalu ngebantah, ngejawab semua yang dijelaskan sama Kang Deddy. Dia protes dengan adanya kebijakan nggak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Tapi kenapa lu sombong, Neng?
Kan bisa tuh duitnya dipakai buat yang lain yang lebih berguna gitu. Ibunya juga kayak ngedukung anak gitu. Apapun yang diomongin anak tuh kayak nurut aja. Kalau lu mau ngadain perpisahan, ya lu adain aja di luar sekolah, jangan melibatkan nama sekolah. Kan Kang Deddy udah bilang tuh, kalau ada perpisahan pasti ntar ada yang gimana, yang cowok-cowoknya pada minum-minum, pada mabok-mabokan, pada tawuran. Terus yang bertanggung jawab siapa? Ya pihak sekolah. Sampai Kang Deddy bilang, miskin aja belagu. Diulti kan lu sama gubernur sendiri jadinya. Gue mah seumuran lu mah pulang sekolah masih main boneka Barbie, main congklak, bola bekel. Lah lu udah berani protes. Aura jago melawan orang tuanya kuat sekali nih. Dari cara berpikirnya ya ini banget lah, berbeda banget dengan zaman kita. Benar, auranya melawan orang tua kuat banget nih. Mungkin ibunya aja, orang tuanya mungkin stres nih ngadepin anak yang begini nih. Udah salah, maunya menang aja sendiri terus, nggak mau memikirkan orang lain. Pokoknya yang penting dirinya sendiri happy, ya udah itu aja. Ngeri. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang yang sulit dibina memang harus terkadang diberikan hinaan agar muncul kesadaran. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya selangit, gaya elit tapi tinggal di atas parit. Semua orang punya hak untuk mengkritik kebijakan seorang gubernur. Kritikan yang didasari sebuah pembuktian, kritikan yang dimana keluarga, orang tua, ataupun masyarakat dibebankan atas kebijakannya. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak penting, memaksakan sesuatu tapi tidak punya kemampuan. Harusnya kalian bersyukur punya pemimpin ataupun gubernur yang bisa peduli mulai hal-hal terkecil yang dialami oleh masyarakat. Beban orang tua sudah mulai diringankan. Hinaan, cacian, dan kenyataan hidup yang pahit harusnya bisa mengubah pola pikir dan mindset seseorang. Salam. Ada ya anak sekolah kayak gini. Izin state sih adek, kakak mau ngomong. Kemarin itu viral lah videomu itu waktu kau ketemu sama Pak KDM ya, membicarakan masalah, nggak masalah sih menurutku, mengkritik kalau kau itu tidak setuju kalau wisuda itu untuk kalangan sekolah TK, SD, SMP, SMA itu harus diadakan. Nah, kau kritik lah Pak KDM itu, harus ada lah wisuda itu Pak. Kan kau bilang macam tuh kan. Terus ku tengok video kau ini yang ku stitch ini. Digusur lah rumah gue kau bilang. Rumah siapa itu dek? Rumah lu dek? Jadi gininya ya. Anak sekecil kau itu, kecil, remaja lah ya, seremaja kau itu harusnya lebih dipakai logikanya ya. Di masa pertumbuhanmu untuk menginjak lebih ke dewasa, kau itu sebenarnya belum paham arti susahnya cari duit ya. Kau cuman memandang ya sisinya aja sedikit ya. Nggak tahu kita itu rumah digusur itu karena apa dek. Mungkin belum ada sertifikatnya, belum ada hak miliknya. Mungkin dia pembangunannya itu masih di atas tanah milik orang lain. Kau belum cari tahu itu dek. Nah yang kedua, nggak usah cerewet kali. Kalau Indonesia itu banyak kali cingkunekmu kau bilang yang dikorbanin itu rakyat kecil, rakyat miskin begini. Aku pun dek rakyat jelatanya. Tapi sejelata-jelatanya aku dan semiskinnya aku dek, aku cari fakta dulu dan kebenarannya ya. Kita tahu politik itu kejam, hukum itu kadang adil tidak adilnya betul ada ya. Tapi aku nggak berani petantang-petenteng. Kalau aku kayak kau dek dikasih kesempatan ngomong sama Pak KDM ya, aku akan segitu santunnya ngomong sama bapak itu. Santunnya aku akan berkata pada KDM dengan jiwa remaja aku. Aku mengkritik ya Pak ya. Nah, ada sesuatu di sekolah aku yang membebani keuangan orang tuaku.
begini pak, begitu pak. Ceritakanlah keluh kesahmu, ceritakanlah bagaimana susahnya cari duit orang tuamu. Bukan yang kau ceritakan itu, kau itu tidak terima jika perpisahan itu ditiadakan. Konyol kali kau dek, itu sama dengan kau nyusahin. Kalau kau siswa berprestasi ya, kau pasti akan langsung dipakai ke depannya sama orang-orang yang berilmu tinggi ya. Gak usah petentang-petenteng harus ngomong mengkritik sana sini ya. Jadilah anak yang budiman, yang pintar di sekolahan, tuntut ilmumu banyak-banyak, cari duitmu banyak-banyak supaya kau tidak omon-omon dek. Karena kalau semakin omon-omon kau ya, di komen itu udah banyak kali netizen itu bilang, siapa kau sebenarnya, sudah tahu mereka itu bagaimana ilmu itu sebenarnya ya dek ya. Jadi buat engkau adikku yang cantik ya, manfaatkan follower kau ini lebih positif lagi ya. Cari fakta terlebih dahulu ya. Buat itu para hukum di Indonesia ini ya, berbicaralah engkau di atas fakta. Kau jangan berbicara itu ditimbun fakta. Jadi kau ngomong pun tak ada yang percaya. Selain umurmu masih belia ya, kau masih dianggap sikapmu petantang-petenteng. Artinya kau ngomong skillmu nol. Jadi gitulah ya, lain kali kalau kau dikasih kesempatan besok ngomong sama orang ternama, orang ternomor 1, entah pun besok dapat rezeki ngomong sama presiden, manfaatkan kritikanmu itu lebih berbobot ya dek ya. Jadi yang kau kritik semua dari A sampai Z itu dek, dek, selain nihil, nol ya. Sudahlah, sekarang tugasmu banyakin ilmumu supaya kau nanti kerjamu banyak duitmu. Dengan duitmu kau bisa bayar semua itu. Itu aja dari aku ya. Makasih lah. Jadi gak usah lagi omon-omon ya. Banyak kali cingkunekmu, petantang-petentengmu dek ya. Manfaatkan kecantikan kau.